Baiklah, kita lanjutkan. Kita coba menganalisa stabilitas, baik itu tembok gravitasi maupun tembok cantilever. Analisa stabilitas yang pertama yaitu tembok harus aman terhadap pergeseran horizontal. Jadi dengan adanya gaya horizontal, nah kemungkinan bergeser secara horizontal itu akan bisa terjadi. Nah, kita harus ngecek atau menganalisa berapa aman tidak tembok terhadap stabilitas pergeseran horizontal. Yang kedua, tembok harus aman terhadap penggulingan. Jadi gaya horizontal tadi ada titik guling yaitu di titik B ya tadi ya. Kita hitung berapa momen gulingnya, kemudian kita hitung dengan momen tahanannya berapa, sehingga perbandingan antara momen yang menggulingkan dengan momen yang menahan itu akan mendapatkan suatu angka. Nah, angka itulah yang menyatakan dia aman atau tidak nanti ya. Nah, di sini kita sebut dengan analisa tembok harus aman terhadap penggulingan. Yang ketiga adalah tembok harus aman terhadap daya dukung tanah. Jadi biar aman tidak bergeser, tentu kita harus menahan tanah dengan membuat tembok seberat-beratnya, ya, sehingga tidak bergeser atau dia tidak terguling. Tetapi daya dukung tanah kuat enggak menahan tembok? Nah, yang ketiga ini ya kita harus menyatakan bahwa tembok tidak amblas, ya, dengan kata lain tembok aman terhadap daya dukung tanah. Ya, nah semua ataupun 3 analisa stabilitas ini mempunyai faktor keamanan. Jadi ada angka keamanannya. Ya, kita lihat dulu berapa angka keamanan untuk faktor keamanan geser. Ya, jadi tidak bergeser apabila faktor keamanannya itu lebih besar sama dengan 1,5. Untuk tekanan tanah pasif diabaikan dan faktor keamanannya lebih besar sama dengan 2 untuk tekanan tanah pasif diperhitungkan. Nah, yang dimaksud dengan tekanan tanah pasif yang mana? Kita lihat, ini gambarnya, baik tembok cantilever yang ini maupun tembok gravitasi. Ya, bagian konstruksi adalah ini untuk gravitasi. Ya, bagian yang tekanan tanahnya adalah sini. Nah, tanah yang menekan tembok itu disebut dengan tekanan tanah aktif. Sedangkan temboknya akan terdorong dan menekan tanah yang di depan ini. Maka tekanan tanah yang di depan tembok ini disebut tekanan tanah pasif. Begitu juga yang cantilever. Yang cantilever Anda perhatikan bagian konstruksi kita perhitungkan di sini ya. Jadi garis vertikal ini yang sebelah kiri sebagai bagian konstruksi, yang sebelah kanan adalah sebagai tekanan tanah. Ya, tekanan tanah aktif apabila tekanan tanahnya menekan tembok atau menekan konstruksi ini. Ya, jadi tekanan tanah sebelah kanan ini disebut tekanan tanah aktif. Sedangkan temboknya akan bergeser dan menekan tanah yang di depan, maka tekanan tanah yang di depan ini disebut dengan tekanan tanah pasif. Jadi Anda jelas ya. Yang dimaksud dengan tekanan tanah pasif dan tekanan tanah aktif ya. Nah, faktor gesernya harus lebih besar 1,5 apabila tekanan tanah pasif diabaikan. Faktor keamanan gesernya lebih besar sama dengan 2 apabila tekanan tanah pasif diperhitungkan. Nah, sekarang berapa faktor keamanannya? Nah, faktor keamanan bisa kita cari dengan menggunakan rumus jumlah seluruh gaya vertikal yang terjadi di konstruksi dikalikan tangan delta min alfa. Anda perhatikan tangan delta min alfa ini sebenarnya koefisien gesek antara tanah dengan tembok. Dibandingkan atau dibagi dengan jumlah gaya horizontal. Yang vertikal dikalikan koefisien gesek dibandingkan dengan jumlah gaya horizontal. Itulah faktor keamanan terhadap geser. Bisa kita hitung nanti ya. Ya, di sini sebagai catatan bahwa sigma V itu jumlah gaya vertikal, ini yang harus kita cari nanti. Kita hitung-hitung jumlah gaya horizontal adalah sigma H, ya, kita cari satuannya kilonewton.
Berikutnya adalah faktor keamanan penggulingan. Jadi tembok tidak terguling apabila faktor keamanannya lebih besar sama dengan 1,5 untuk tanah urukan yang non-kohesif. Jadi kalau di belakang tanahnya kita uruk dengan tanah non-kohesif, kita bisa mengambil atau kita bisa nyatakan bahwa apabila hasil hitungan kita faktor keamanannya lebih besar dari 1,5 atau sama dengan, itu aman ya terhadap penggulingan. Begitu juga apabila faktor keamanannya lebih besar sama dengan 2, apabila kita nguruk dengan tanah kohesif. Jadi agak besar sedikit faktor keamanan yang harus kita ambil ya. Kita hitung berapa faktor keamanan penggulingan. FK untuk penggulingan rumusnya adalah jumlah momen yang menahan dibandingkan jumlah momen yang menggulingkan. Nah ini harus kita hitung nih. Berapa momen yang menahan dan berapa momen yang menggulingkan. Nah untuk penjelasannya mungkin kita lihat contoh soal ya. Nanti ada 2 contoh soal. Yaitu contoh soal tembok gravitasi, satunya lagi contoh soal tembok cantilever. Ini kita ngitung-ngitung berapa momen tahan, berapa momen guling. Catatan lagi, sigma MT adalah jumlah momen tahanan. Satuannya kilonewton meter, sigma MG jumlah momen guling, kilonewton per meter juga ya. Terakhir adalah faktor keamanan daya dukung. Nah, faktor keamanan daya dukung ini dikatakan aman apabila faktor keamanan daya dukung lebih besar sama dengan 2,5 ya. Jadi kita bisa katakan aman apabila dia nilai FK-nya atau faktor keamanan daya dukungnya 2,5. Rumusnya apa? Faktor keamanan daya dukung adalah Q ultimate dari tanah dibandingkan dengan daya dukung yang diizinkan dari tanah tersebut ya. Tentu ini kita dapat dari perhitungan tekanan daya dukung tanah ya. Daya dukung tanah ada hitungan yang tersendiri, akan mendapat Q ultimate. Faktor daya dukung yang diizinkan juga kita bisa hitung, ada rumusnya nanti sehingga kita mendapatkan faktor keamanan terhadap daya dukung, yaitu lebih besar dari sama dengan 2,5 lebih besar atau sama dengan 2,5 itu kita katakan aman. Ini catatan lagi, Q ultimate adalah daya dukung tanah batas. Jadi yang terakhir tanah paling kuat menahannya, yang menahan ban itu Q ultimate. Sedangkan daya dukung yang diizinkan yaitu QA yang kita merasa daya dukungnya yang kita izinkan ya. Nah, tentu lebih kecil dari Q ultimate sehingga kita mendapatkan faktor keamanan nanti. Ya. Kilonewton per meter persegi itu ada satuan dari Q ultimate maupun QA. Mungkin itu penjelasan mengenai tembok penahan tanah ya. Nah selanjutnya nanti kita jelaskan perhitungannya dengan contoh soal. Ada 2 contoh soalnya, yaitu contoh soal tembok gravitasi dan contoh soal tembok cantilever. Sampai di situ ada pertanyaan.